Jangan lupa nonton Dia Tombol Channel. Terima kasih. Selamat sekali. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tombol Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto dan si cilik cantik Aiko. Mas, ya. Ini kan sedulur DTC itu pasti udah menanti-nantikan kisah cerita, menanti-nantikan cerita pengalaman jenengan gitu kan. Nah ini kan udah lama nggak bikin konten gitu. Lah ini pasti tanya, kok lama nggak bikin konten, ada apa ya, apa sakit, apa gitu. Ini lagi sibuk karena ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Terus ditambah lagi ini kecil ini lagi sakit. Sudah sembuh belum? Sudah. Oke. Terus mau bikin konten apa ini? Mas yuk bikin konten kan kebahagiaan ini rumah tangga ya. Salam cinta. Salam cinta gitu ya. Kita nggak mau ngomongin yang cinta-cintaan dulu. Ini mau ngomongin yang horor-horor dulu. Ini mau ngomongin hantu piye, Dek? Takut enggak? Enggak, oke, bagus. Enggak perlu takut sama hantu. Yuk kita ini aja Mas, cerita tentang pengalaman yang jenengan gitu soal hantu. Kalau pengalaman hantu atau pengalaman mistis di gunung, sebenarnya kalau peristiwa-peristiwa kecil itu ya banyak sekali ya. Tapi gimana kalau sekali-sekali aku cerita yang tidak hantu gunung, hantu kota. Hantu kota. Modelnya sama enggak? Ya sama, sebenarnya sama. Yang agak beda itu hantu laut. Cuman begini, ini menjadi menarik karena terjadinya itu di pusat kota. Jadi di kota Semarang yang cukup bingar-bingar, cukup maju, penduduk cukup banyak, ternyata masih ada rumah yang berhantu. Ya konotasinya angker gitu ya. Gitu. Kamu ingat sama temanku yang namanya Pak Yitno? Waktu kapan itu? Kamu tak ajak ke Salatiga. Beliau dulu itu entah sekarang masih apa enggak, tapi dulu dia kepala sekolah di SMA Negeri 2 Salatiga. Kita kan menginap di rumahnya. Iya. Itu udah lama banget Mas, itu tahun 2003 atau 2004-an gitulah. Ya, nah dulu itu waktu masih kuliah. Dia itu adik kelas saya, tapi jurusannya bahasa Indonesia. Dan beliau ini mengikuti ekstrakurikuler teater. Nah, cukup dekat sama aku, itu cukup dekat. Dia ini punya rumah, sebenarnya ini rumah kakeknya. Besar, rumahnya besar sekali, dan kalau hanya ditinggali sendiri atau berdua, bahkan kalau perlu berlima, itu rumah ini akan masih terasa sangat sunyi. Gitu. Nah, rumah itu terdapat di Jalan Indrapura. Indrapura itu Polda itu naik. Iya toh? Daerah deket itu toh Kesambi, Hotel Kesambi hijau, Cafe Hotel itu naik sedikit terus belok kanan toh kayaknya. Ya betul. Nah, pada saat itu Jalan Indrapura ini kan termasuk kawasan elit.
Karena rumah-rumah di situ kan bagus-bagus dan relatif yang memiliki kan cukup berada. Gitu. Nah, sayangnya rumah itu konon berhantu. Setidaknya begitu cerita Pak Yetno pada saya waktu itu. Dan dia bilang, "Kang, aku ki dikongkon manggon neng omah mbahku sambil merawat gitu ya. Tapi omahnya angker, Kang. Mbok nanti kalau ada waktu dikunjungi, dilihat gitu, dilihat." Itu. Nah, aku tanya, angkernya itu sebatas apa gitu. Dia bilang suka ganggu. Ini nakal, ini suka ganggu, suka memperlihatkan diri. Terus aku tanya juga, apa nggak dicarikan orang pinter aja? Katanya sudah berkali-kali. Oh ya. Dan yang ada di situ itu termasuk apa ya? Jahat gitu loh. Jahatnya itu begini. Usil gitu atau gimana? Bukan usil. Kalau hanya usil saya kira gampang ini ya. Misalnya begini, diusir. Ini tiba-tiba yang usir ini tangannya itu seperti gini, mengacung-acung ini. Terus ini kayak ditarik gitu. Lah ini masuk ke dalam stop kontak gitu. Stop kontaknya itu kebetulan sudah pecah. Jadi ini dibawa ke setrum itu, jadi malah kayak mau dicelakai iya, gitu ya. Jadi arahnya sudah mencelakai. Kok bisa, Mas? Bisa sampai segitu, berarti itu tingkatannya tingkatannya udah tinggi ya? Sudah cukup tinggi. Mas, kenapa Pak Yetno itu menghubungi jenengan? Nah, apakah pada saat itu tuh jenengan sudah mempunyai kelebihan di bidang perhantuan gitu atau bagaimana? Kalau kelebihan enggak lah, saya itu kekurangan, terutama kekurangan tinggi badan. Tapi ya gimana ya, jadi karena kalau kemarin kan sudah aku ceritakan ya, kalau ospek itu aku pasti jadi panitia yang bagian nangani orang kesurupan. Yang sebenarnya simpel aja. Kemudian yang jelas ada pengaruh dari Gunung Slamet. Jadi sepulang dari Gunung Slamet itu, meskipun saya mencoba melawan, tapi kayak ini kayak arus gitu ya. Kayak arus bahwa aku menggeluti itu. Jadi memang aku belajar meditasi, dan salahnya meditasinya itu sendiri. Tetapi meditasi ini bukan meditasi yang baik. Kalau dalam bahasa sononya itu dark meditation. Jadi ini meditasi gelap gitu. Memang meditasi ini lebih cepat membuat kita bisa kontak, bisa komunikasi dengan para jin ini, tetapi jelas terbuka kemungkinan untuk lebih gampang dipengaruhi gitu ya. Jadi pada suatu kesempatan, tapi bukan malam itu sore kayaknya, wong sudah selesai perkuliahan. Aku ke sana, kemudian meditasi. Ya terjadi komunikasi, dan yang di sana itu cukup banyak, nggak cuma satu ternyata. Jadi ada cowoknya, ada ceweknya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak gitu. Ada gendruwo juga. Banyak banget. Iya, ini rumah tingkat 2. Dan kamarnya banyak banget, besar, rumahnya besar sekali. Pihak sana itu yang dominan. Kamarnya Mbak Dian. Yang dominan itu kan cowok ya, cowok. Kemudian
dia memperkenalkan tua. Dia memperkenalkan dirinya, tapi saya itu tidak pernah suka memperkenalkan nama asli dia menurut versinya kepada teman-teman gitu ya. Jadi aku kemudian menamakan dia Mbah Dul supaya dia nggak keren. Nah, kemudian si Mbah Dul ini bilang bahwa dia itu sudah ada di situ bahkan sebelum rumah itu dibuat. Jadi dia juga merasa punya hak itu karena ini alot, dia minta selamatan dan sebagainya. Kalau disuruh pergi dan saya menolak, saya nggak bisa. Kalau kasih selamatan saya menolak, intinya gitu ya. Saya tawarkan gini aja deh, kita hidup berdampingan aja, kamu jangan mengganggu, kita juga nggak akan mengusir, tapi hidupnya berdampingan dan tidak usah saling mengganggu, mengusili dan sebagainya. Itu dia setuju. Nah, kemudian hasil dari meditasi ini aku sampaikan sama Yitno, Pak Yitno maksud saya, sampaikan sama Pak Yitno. Nah, Pak Yitno ini agak-agak penakut gitu loh sama hantu. Jadi dia nembung sama saya, minta, jadi Kang, Mbok, kamu tinggal di sini, saya takut gitu. Suruh nemenin gitu. Ya, suruh nemenin. Saya bilang, ini rumah terlalu besar, kalau aku tinggal di sini juga masih terlalu besar. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu suruh tinggal di sini, kamu harus siap rumah ini akan menjadi penuh oleh orang. Kenapa? Karena aku biasanya dikunjungi banyak teman, kemudian ya sudah tinggal di situ dan sebagainya. Kan sejak dulu pola hidupku seperti itu, terutama yang anak-anak teater gitu. Nah, Pak Yitno bilang, sudah apa-apa, malah rame, asal makan dipikir sendiri-sendiri. Tapi itu teori. Yang namanya makan dipikir sendiri-sendiri di dalam komunitas teater itu hanya omongan, prakteknya tidak mungkin. Prakteknya itu ya siapa punya uang pasti uangnya itu dipakai untuk makan bareng gitu ya. Ya, tapi komitmen awalnya seperti itu, maka mulailah banyak yang tinggal di situ. Bersama berjalannya waktu, bukan hanya aku itu akrab sama anak-anak yang pada tinggal di situ, semuanya anggota teater ya. Tetapi juga akrab dengan Mbah Dul. Karena kalau malam sudah nggak ada kerjaan kan, aku sambil latihan meditasi itu aku berada di kamarnya Mbah Dul. Jadi begini, setelah terjadi kesepakatan, maka Mbah Dul tak kasih satu ruang. Sudah, kamu pokoknya di sini, nggak usah ganggu yang lain. Intinya begitu. Nah, dia kan setuju. Nah, itu aku pakai menjadi kamar meditasi. Nah, dari meditasi itu kan terjadi komunikasi ya, ngobrol-ngobrol, akhirnya terpengaruh juga lah aku. Karena mereka itu kalau yang sudah tingkat tinggi, pinter caranya ngomong. Jadi misalnya begini, kok yo radil, kalian yang cuma nebeng di sini itu bisa bebas berjalan-jalan dari tingkat 1 sampai tingkat 2 dari kamar ke kamar. Aku kok nggak boleh? Kok aku ini rasanya kayak di penjara ya? Loh, padahal aku itu sudah tinggal di sini itu sudah sejak dulu. Gitu. Nah, semacam itu kan kemudian lama-lama kan timbul simpati. Mbok aku itu diberi kebebasan. Ya, tadinya aku bilang ndak. Ya wes gini, aku dikasih sesuatu yang bisa membuat aku senang. Karena apa? Kamu lihat sendiri toh, di sini nih satu kamar umpel-umpelan. Paling enggak ada satu ornamen, ada satu yang bisa kami pakai untuk ditempati menjadi tempat bermain atau apa.
Terus saya bilang pokoknya kalau itu berbentuk selamatan saya menolak. Nggak usah selamatan. Terus maunya apa? Dia minta patok, tahu patok? Yang buat nulis batu nisan Ya, itu batu ya, nisan. dari Tapi kayu. dia minta batu nisan dari kayu jati yang sudah copot. Gitu. Kemudian yang kedua tanah kuburan. Kok aneh-aneh? Karena tanah kuburan ini akan membuat tamunya banyak. Yang dari kuburan tadi baru jadi datang. jadi punya akses untuk masuk ke situ. Nah, sudahlah. Terus aku minta ditemani anak-anak teater itu, aku mau ke kuburan Berkuto. Maka Berkuta itu kan luas banget. Iya. Lah, ngapain Kang? Aku mau cari patok sama ngambil tanah di tengah-tengah kuburan. Lu buat apa? Alah, buat hiburan sama Mbah Dul itu loh. Sebenarnya anak-anak itu sudah nggak setuju, tapi karena mereka sungkan sama aku ya udah diikutin aja. Nah, betul, kita kasih satu nisan tua di kamar itu dan tanah kuburan. Nah, habis itu rumah itu jadi mungkin 100 kali lebih angker dari sebelumnya gitu. Jadi kalau tadinya hanya kelihatan Mbah Dulnya itu yang tua itu, kadang-kadang juga perempuan, kuntilanak, kadang-kadang gendruwo. Nah, sekarang ini sudah mulai macam-macam, ada pocong juga ikut nongol apa gitu. Parah. Meskipun nongolnya itu tadinya itu hanya sekilas-sekilas gitu. Jadi misalnya dari balik kaca. Nah, ini kan dindingnya kan tidak seperti rumah-rumah biasa, jendelanya itu. Jadi jendelanya kan kalau dinding terus jendela kecil. Kalau di sana enggak, jadi jendelanya itu besar sampai rendah gitu. Ya, paham. Bahkan ada ruang yang ini seluruhnya kaca dindingnya. Ada yang begitu. Nah, kalau mau nutup gorden atau gorden itu lupa ditutup pada malam hari. Mau ditutup itu seperti ngelihat pocong di luar gitu, tapi dilihat hilang gitu. Sampai akhirnya si Pak Yetno ini setelah ditahan-tahan ini tercetuslah komplainnya sama aku. Kang, ingat saya dulu Kang Alek itu kan tak minta untuk mengusir toh. Lah kok sekarang malah tambah angker gitu. Ya waktu itu aku bilang ya dipakai aja untuk teman, yang penting tidak terpengaruh kan gitu. Jadi mulailah seluruh yang tinggal di situ mulai terbiasa sama hantu-hantu ini. Gitu. Terus juga bisa berkomunikasi gitu, kayak jangan berkomunikasi sama Mbah Dul itu. Nah, berkomunikasi rasanya tidak, tetapi terjadi interaksi iya. Kamu ingat Pak Teguh? Pak Teguh itu Wakasek SMA 2 Semarang. Itu pernah dia itu bawa handuk, bawa ganti di luar kamar mandi. Nah, waktu itu kan aku tanya, kan aku pas lewat kamarnya banyak itu kan aku lewat. Loh, ket mau kok ning kono go. Karena Pak Teguh ini kan adik kelasku, jadi aku manggilnya kan cuma go gitu ya. Kamu kok di situ lama banget? Ngapain? Ini loh nungguin ada yang mandi nggak selesai. Nah, saya kan sudah dari kamar sono sampai ke kamar sini kan kebiasaan saya kan tak cekin. Apalagi kalau malam itu kan kita cekin sudah pada tidur apa ada yang masih di luar dan sebagainya kan, karena aku yang paling tua. Terus aku jawab, perasaan semua udah pada tidur kok. Sebagian juga masih ada di ruang makan itu. Kan ruang makannya besar, mejanya juga besar itu. Jadi kalau belum tidur biasanya pada ngobrol di situ. Nah, dia bilang, enggak, dari tadi itu ini, jadi ada suara orang mandi. Tapi tak tunggu enggak selesai. Ya sudah, aku bilang, sudahlah kamu buka aja itu.
sudah pasti di situ nggak ada orang dan kamar mandinya kering. Dia buka, bener lantainya kering. Wah, betul, nggak ada ini yang mandi. Jadi dia nunggu apa ya? Biasanya yang suka begitu sih kuntilanak. Oh iya. Iya, jadi dia pura-pura mandi, padahal nggak ada airnya gitu, nggak ada air jatuh makanya. Berarti itu semua udah terbiasa no Mas yang tinggal di situ, udah nggak pada takut lagi no? Moga-moga ada teman-teman yang dulu tinggal di situ dan mau komen dan mengaku sebenarnya waktu itu pada takut enggak gitu. Karena gini, beberapa orang takut itu kalau dikumpulin itu bisa agak menghilangkan ketakutan ya. Tetapi yang jelas salah satunya Pak Yitno. Pak Yitno itu jadi tidak mau tidur sendiri. Jelas dia harus ditemani gitu. Dan beliau kan pemilik rumah, jadi dia kan punya ini. Aku kan nggak bisa tuh, nggak boleh ditemani. Dia yang punya rumah kan gitu. Jadi dia ditemani salah satu, siapa dulu ya, apa Sukardi apa siapa gitu. Tapi ada teman khususnya dan dia memang beralasan saya takut kalau tidur sendirian. Nah, penghuni yang selebihnya itu datang dan pergi. Jadi tidak menetap di situ terus, tidak. Jadi kalau pas malam minggu misalnya rame-rame pada tidur ke situ. Kalau pas hari-hari biasa ya paling hanya beberapa yang menetap di situ. Misalnya ada yang namanya Saiful itu jurusan seni musik. Itu tidak selalu tidur di Indrapura. Kalau malam minggu si Saiful ini tidur di situ. Tapi di hari yang lain kalau dia lihat yang tidur di situ tidak terlalu banyak, hanya saya, terus Pak Yitno, terus siapa lagi, katakanlah 5 orang, dia pilih tidak. Mending pulang gitu ya. Mending dia ke rumah temennya, ke kosan temennya atau kemana gitu. Kadang-kadang kan juga anak-anak teater itu lucu. Mereka sebenarnya punya kos-kosan, tapi karena teman-temannya pada di rumah Indrapura, dia ikutan di situ. Nah ini termasuk orang yang datang dan pergi. Oh iya. Dan itu nggak cuma cowok, jadi cewek cowok sekali pada tidur di situ. Cuman cewek berada di satu kamar khusus, kan kamarnya banyak. Nah, cowok di kamar yang khusus pula. Mas, terus ada kejadian lain yang juga menarik atau lucu gitu? Ya banyak. Jadi biasanya yang kena itu yang bukan penduduk tetap, jadi tamu. Jadi misalnya dulu pernah ada tamu, dia asli Semarang, almarhum sekarang, almarhum Giwing Purba namanya. Itu besoknya cerita, aku itu malam minggu mau ke sini, tapi di depan, jadi di depan itu kan ada garasi yang besar. Nah, dia mau masuk ke garasi itu, di situ dia lihat genderuwo. Langsung dia balik kanan, mobilnya itu di apa? Kan tidak bisa muter ini, jadi dia harus mundur dulu itu dengan apa? Dengan agak panik gitu loh. Dan dia cerita, wah aku sudah untung tidak nabrak itu karena takut. Terus kalau yang lucu itu begini. Jadi kita ini ruangannya sangat loh ya, ini sangat luas loh ya. Jadi waktu itu kita sebut kalau nggak salah Omah Kulon sama Omah Wetan. Nah, yang paling sepi itu Omah Wetan. Jadi kompleks rumah yang salah satu kamarnya dipakai Mbah Dul itu. Nah, di Rumah Wetan itulah aku berada. Jadi saya milih kamar berada di satu komplek dengan Mbah Dul. Jadi yang tinggal tetap di Omah Wetan itu ya cuman aku sama Mbah Dul sak CS-nya gitu. Kemudian hampir semuanya yang lain itu pada kumpul di Omah Kulon. Nah, kadang-kadang begini, aku atau siapa gitu ya ketemu sama katakanlah Kardi, ketemu Kardi di Rumah Wetan.
sudah ngobrol nyapa. Oh kak ini, dan itu bisa siang-siang. Oh iya. Loh gak kuliah kok jam segini masih ini, gak ono kosong kuliahnya. Ini terus kan berjalan sampai ke omah kulon. Nah di situ ketemu lagi sama Kardi. Lah Orangnya mau berangkat kuliah. Loh lah mau jarene gak kuliah. Jare sopo? Lah mau ning omah wetan. Aku kiket mau di sini terus. oh gitu. Ya, Suka gitu menyerupai gitu suka ya. menyerupai, suka menggoda-menggoda. Jadi bersama waktu, seiring berjalannya waktu, karena mereka aku beri keleluasaan, karena aku sudah terpengaruh ya. Terpengaruh bukan berarti aku kesurupan, bukan loh ya. Tapi aku mulai bersimpati gitu. Sehingga apa ya? Aku tidak lagi setia pada komitmen awal. Jadi contohnya tadi, jadi tak kasih patok, tak kasih tanah kuburan gitu. Nah, itu kan membuat mereka merasa punya angin. Yang paling disegani di situ kan aku aja lurahnya aja nggak apa-apa kok, maka dia mulai mencoba-coba itu ngelunjak lah ya. Ngelunjak. Dilihat aku gimana. Nah celakanya kayak begitu itu aku cuma ketawa. Oh, dikirain kan yo nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi bagi mereka juga dianggap nggak apa-apa. Nah, iya. Gitu. Nah, termasuk yang sering diserupai itu bukan hanya yang tinggal di situ, tapi tamu juga. Oh. Gitu. Kadang-kadang kita lihat misalnya ada cewek namanya Umi gitu ya, misalnya si Umi lagi di dapur. Terus kita ngobrol, masak apa Om? Ini masak sayur bayam. Wah asik, kita tunggu. Nah kita tunggu di ruang makan. Ini kok lama banget toh? Oh nggak matang-matang. Nggak taunya si Umi itu datang kuliah. Lah yang masak tadi siapa? Jadi paling kita saling pandang gitu. Sudah maklum sendiri gitu. Udah pada terbiasa ya kayak gitu ya. Terbiasa. Ya apa ya, takut geli gitu. Nah yang paling konyol itu ketika musim PPL. Apa itu? PPL itu praktek ini mengajar, praktek pengalaman lapangan kalau nggak salah. Jadi karena kita waktu itu IKIP, maka kita praktek mengajar di sekolah-sekolah. Nah salah satu aturan pada masa dulu, kalau sekarang nggak tahu ya, aku kalau ada mahasiswa jurusan pendidikan gitu praktek mengajar, apakah masih aturannya sama atau tidak ya. Jadi pakainya itu sepatu cetok. Sepatu cetok itu sepatu apa? Yang belakangnya kayak ada haknya gitu. Itu sehingga kalau dari melangkah itu berbunyi cetok. Karena apa? Karena ini untuk membuat guru itu berwibawa, jadi menggiring kewibawaan guru karena murid bisa mendengar suara sepatunya ketika mendekat ya. Nah kita itu kadang-kadang malam-malam ini kan pada cerita, biasanya kita kumpul di ruang makan itu, meja besar dan banyak kursi-kursi, kita ngobrol cerita tentang pengalaman mengajar tadi pagi. Nah, tadi pagi itu begini. Nah, di samping itu ada tangga menuju ke lantai 2. Lantai 2 tidak ada penghuninya. Pada di bawah semua. Ya, lantai 2 itu biasanya hanya merinding aku. Biasanya hanya kita pakai untuk latihan. Jadi kalau kita malas ke kampus karena anak-anak teater sudah mayoritas ada di situ, maka kita tinggal ngundang yang lain, kita latihan aja di situ. Apalagi kalau hujan. Jadi itu di atas ada sebuah ruang kayak aula besar kosong. Rumahnya gede berarti. Gede banget dan itu selalu kotor. Yalah, siapa yang mau bersihin? Bukan begitu, jadi kita bersihin. Besoknya itu kotor lagi. Oh iya. Jadi yang kotorin siapa? Lah yang tinggal di kamarnya Mbah Dul itu. Karena kamar ruang atas itu jarang sekali dipakai, maka mereka ini beraktivitas di atas itu, termasuk di situ sering terjadi penampakan. Gitu. Jadi rumahnya itu lantai 2, tapi bukan ke atas, ke bawah. karena
ini berdiri di satu lereng, di lereng. Jadi ini jalan, ini belok, ini kan pagar, ini masuk, ini taman. Nah ini terus belok melewati bagian atas rumah. Nah kemudian masuk ke ruang parkir. Ruang parkir berada tepat di atas kamarnya Mbak Dul. Nah, otomatis kalau orang mau ke parkiran, ini kan bisa melihat ini ruang besar ini, aula ini. Nah, kalau tidak pas masuk atau pas keluar, itu sering. Jadi penampakan itu sering terjadi itu di atas kamarnya Mbak Dul yang parkiran itu, atau di sini di aula itu. Karena apa? Ini dindingnya kaca. Dindingnya kaca. Yang gede-gede itu ini lewat, loh seperti ada sekelompok orang dikira latihan teater misalnya. Nah, nanti dari sini dia harus jalan melewati itu. Melewati aula, sampingnya aula, terus ada tangga ke bawah. Tangga baru ini yang di bawah ruang tamu dan ruang makan. Nah, kadang-kadang dilihat di situ ada latihan, kayak orang latihan beraktivitas. Di sini ternyata pada di situ, pada kongko-kongko di situ. Karena apa? Karena kostum kami untuk latihan itu waktu itu ya hitam-hitam gitu. Bukan, putih. Oh, putih. Karena itu yang paling murah. Itu kan bisa dibuat dari kantong gandum, kantong terigu waktu itu gitu. Jadi apa nggak gatel itu? Ya namanya kurang dana. Kasihan ya. Nah itu terus dijahit sama tangan. Yang penting kita latihan. Nah ini kan jadi mirip sekali sama hantu-hantu itu. Aula ini yang aku bilang tadi selalu kotor. Meskipun tiap hari kita bersihkan. Apalagi Pak Yetno itu orang yang sangat bersih. Jadi dia menyapu. Terus juga seringkali teman-teman anggota teater yang cewek itu kan mereka juga sering bersihin. Tapi setiap kali kita ke situ itu sudah penuh debu lagi. Gitu. Padahal nggak terbuka ya ininya ya. Ya. Kok bisa gitu? Ya memang. Kenapa? Ya karena hantu itu kan nggak suka bersih. Oh. Jin-jin itu kan nggak suka bersih. Mereka lebih suka di tempat yang kotor. Berarti kalau rumah kita itu berantakan, terus banyak barang-barang yang nggak kepakai itu ditimbun di situ itu ya. Juga mengundang hantu-hantu. Gudang itu yang ya? tidak terawat itu menjadi salah satu tempat favorit mereka. Pantas tempat yang nggak dipakai gitu, yang banyak barangnya itu sering betul. Ada penampakan gitu. Maaf ya Lur sambil ngomong, soalnya rewel si kecil ini. Mas, kalau suara gitu, itu berarti sering ya? Kalau penampakan sering, pasti kan suara-suara gitu kan? Nah, juga. Suara itu ya sudah pasti tiap hari. Suara orang ketawa, suara orang ngobrol, suara orang menangis, itu sudah. Kalau itu semua orang sudah biasa. Gitu sudah. Yang masih agak takut-takut teman-teman itu kan penampakannya ya. Nah, kalau cuma suara gitu udah biasa. Jadi orang lewat sekilas, loh kayak orang lewat, begitu dikejar nggak ada orang. Terus kayak pocong ada di bawah pohon waktu itu di depan rumahnya. Bukan depan, belakang. Oh, belakang. Belakang rumah itu ada satu pohon jambu mede yang besar sekali. Nah, itu di bawah itu sering ada pocong berdiri. Serem banget. Nah, itu masih agak menakutkan. Itu terutama setelah aku ambil nisan itu toh sama tanah kuburan. Terus itu nggak dikembaliin lagi nisan sama tanah kuburannya? Sampai aku pindah kayaknya nggak ada yang berani mengembalikan. Oh gitu. Nah terus nasib rumah itu ya kapan-kapan kamu ketemu sama Pak Yetno tanyain. Tapi kayaknya kok itu dijual ya. Tapi iyalah sok kayak gitu serem banget loh itu. Rumah gede, kalau misalnya kita aja yang nempatin, rumah kita aja sering masih sepi kan, padahal udah banyak orang kan. Oh iya tadi aku kan cerita soal itu toh, tangga itu toh. Nah tangga dari bawah itu kan menuju ke aula itu. Nah kadang-kadang itu malam-malam kita cerita
cerita tentang pengalaman mengajar pagi. Nah, ketika itu terdengar suara tok 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 tok. Kayak tok, orang tok. jalan Iya. naik gitu. Pakai sepatu cetok PPL. gitu. Nah, sepatu Iya. cetok gitu tuh. Jadi begitu kita mau PPL kan semua pakai punya sepatu itu. Nah, itu kalau kita pas ngobrol itu pasti ada yang godain dengan berjalan itu. Tangganya itu di samping kita, jadi jelas sekali tidak ada orang kelihatan. Tapi bunyinya jelas ini di tangga ini. Nah, sekarang di tangga itu bisa dipastikan karena tok, plok, prok, prok itu jelas. Kok ya niat banget ya itu ya hantunya Iya. ya punya sepatu kayak gitu gitu loh. Nah, waktu itu karena kita sudah terbiasa ya paling pada teriak-teriak, Mbak Dul, itu yang dipakai sepatunya siapa? Tapi nggak marah Mbah Dulnya itu. Enggak marah. Berarti itu jin yang jahat yang di situ tuh sebelum jenengan datang ya? Ya Mbah Dul itu. Oh Mbah Dul itu. Terus begitu jenengan datang pren sama jenengan. Terus kemauannya karena saya bisa mengakomodir dia kan gitu. Mungkin begitu pikirannya. Kadang-kadang begini. Jadi plok 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 karena ini tiap hari selama PPL itu. PPL itu dilakukan berapa bulan ya? Iya. Enggak ada. Adik belum lahir. Sekitar 2 bulan apa berapa ya? Nah, selama itu pula jadi dia main-main dengan sepatu itu. Sepatu PPL itu. Nah, kadang-kadang begini. Ketika terdengar suara prok prok prok, masing-masing pergi ke kamar untuk ngecek sepatuku ada. Nanti yang satu, sepatuku juga ada. Oh gitu. Nah, nanti yang satunya, sepatuku gak ono. Gitu. Tapi juga di prok gak kelihatan sepatu. Iya. Jadi sepatu itu ikut hilang, ikut raib. Oh, gitu. Nanti kalau udah malam itu ketemunya di mana gitu? Sudah dibalik di situ. Oh, dibalikin lagi. Kan aku selalu bilang, Mbah Dul, itu besok anak-anak dipakai loh itu sepatunya. Untuk praktek ngajar, awas kalau sampai sepatu itu hilang atau rusak, kamu pasti tak usir, apapun lah yang terjadi. Nah, perlu kita perang gitu loh. Makanya itu selalu dikembalikan ke tempat. Nah, soal melangkah ini jadi guyonan gitu. Jadi makanya aku berharap nanti teman-teman yang ikut tinggal di situ ada yang nonton terus kan bisa komen. Atau kalau tidak nanti kapan-kapan kita ke Pak Yitno. Nanti kita cek lah. Kayaknya menarik itu. Kalau rumahnya belum dijual itu kayaknya menarik Mas, ke sana lagi Mas. Sebenarnya bagi saya ya, yang paling menarik itu justru kalau kita kedatangan orang yang jualan makanan. Jadi pagi itu kan, terutama hari Minggu itu kan banyak penjual kue atau apa berkeliling itu, roti atau nasi apa gitu ya. Itu kan kadang mampir, kan ngelihat kita pada bersih-bersih taman atau apa itu, mampir nawari dagangan. Nah, kita jawabnya gimana? Wong kita nggak punya uang. Bu, nggak punya uang. Jawaban orangnya kira-kira gimana? Wong itu rumah besar mewah. Iyalah, masa nggak punya uang? Nah, sama. Masa atau rumah sebesar ini kok nggak punya uang gitu. Jadi dia melihat itu rumah yang besar itu dan bagus, dengan terheran-heran. Kemudian ngomongnya kan, masa tinggal di rumah sebesar ini tapi nggak punya uang. Nah, dikira kita itu cuman meledek. Tapi beneran gitu. Kan cuma numpang tinggal di situ ya. Kita kan di situ cuma numpang tinggal, makanya juga ya siapa yang punya uang terus dibelanjakan makan bareng, dan biasanya kita masak sendiri. Gitu. Itu ya. Bagi saya lebih menarik. Jadi romantika tinggal di rumah besar dan mewah tetapi nggak bisa makan ya di rumah Indrapura itu. Menarik sekali. Oke Mas, nanti kapan-kapan kita ke Salatiga, ke tempatnya Pak Yitno untuk cross check cerita ini ya. Nanti siapa tahu Pak Yitno juga ada cerita-cerita tentang rumah itu. Gitu.
Terima kasih sekali Lur sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari.